Formula ini sangat penting karena di dalam formula ini kita harus menyadari bahwa format audio itu punya karakteristik, dia adalah pesan yang bersifat person to person. Bahkan juga disebut sebagai pesan yang sifatnya intimate. Ya. Sehingga kemudian pada saat kita menuliskan, yang ada di dalam mindset kita adalah kita akan bercerita pada seseorang yang kita kenal dekat, pada seseorang yang kita anggap sebagai orang yang akan kita jadikan sebagai teman bercakap-cakap. Sehingga kemudian kita gunakan gaya bahasa yang bertutur atau gaya percakapan sehari-hari. Nah, yang seperti apa gaya bertutur atau gaya percakapan? Ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, kita gunakan kata ganti panggilan. Anda tentunya sudah tidak asing lagi ketika di radio begitu ya, radio anak muda atau radio dewasa atau radio berbagai macam format atau segmentasi, itu mereka punya nama panggilan tersendiri bagi pendengarnya. Insan muda, kaula muda, sobat fun, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah upaya bagaimana kemudian orang terbawa di dalam sebuah suasana percakapan. Ya, kita bisa memanggil seperti saya saat ini, memanggil Anda, menggunakan kata Anda, saudara, itu adalah sebuah upaya saya supaya naskah saya itu terdengar sebagai sebuah percakapan. Kemudian, masih mirip dengan formula sebelumnya, kita menghindari kata-kata yang sulit. Kata-kata yang sangat teknis yang digunakan di dalam sebuah komunitas tertentu. Ya. Nah, di sini kita gunakan kata-kata yang lazim kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita berupaya untuk menulis untuk suara atau untuk telinga, kemudian kita ingat bahwa bagaimana caranya supaya naskah ini terdengar sebagai sebuah percakapan atau bahasa tutur istilah lainnya. Itu bisa dimulai pada saat kita sedang menulis naskah atau setelah naskah selesai. Coba Anda baca keras-keras. Anda rasakan waktunya, Anda rasakan transisinya, dan Anda rasakan alur informasi, serta apakah gaya bertutur itu sudah benar-benar Anda terapkan. Jika naskah Anda mudah diucapkan, terdengar natural, tidak membuat Anda sulit untuk membacanya atau membawakannya, biasanya itu sudah bisa dijadikan semacam indikator bahwa naskah Anda sudah cukup layak atau cukup bagus sebagai naskah audio. Saudara, untuk formula berikutnya adalah penggunaan signpost atau foreshadow atau tanda-tanda, aba-aba, rambu-rambu sebagai antisipasi, proyeksi, orientasi, dan membangun interest karena tingginya risiko distraksi dari sisi audiens. Ya, biasanya ini kita gunakan pada pembukaan atau opening, bahkan bersambungan dengan greeting, ya. Dan ini menjadi sebuah bagian yang krusial untuk memberikan proyeksi pada pendengar kita apa yang akan kita bawakan. Dan bagaimana di dalam proyeksi itu juga sekaligus membangun interest dari para pendengar, bahwa mereka itu akan mendengarkan konten itu berikutnya, begitu ya, karena kita berkaitan dengan durasi. Maka tawarkan value apa yang kira-kira akan mereka dapatkan. Ya, misalnya Anda akan mendapatkan informasi yang tidak akan Anda dengarkan dari sumber lain. Kita punya sumber yang paling dekat dengan peristiwa, yang hanya dia yang bisa bercerita tentang kejadian itu sebenarnya. Kita bangun ekspektasinya dengan memberikan tawaran nilai.
Dan tentu saja kita tempatkan ya semuanya ini pada posisi yang tepat. Artinya tidak hanya pada saat pembukaan, tapi mungkin pada saat bridging, pada saat bagian-bagian lain di dalam keseluruhan naskah yang barangkali ketika kita sudah bikin semacam desain ya bahwa naskah ini akan kita gunakan untuk program selama 1 jam, maka dengan hati-hati kita tempatkan posisi-posisinya. Ya, ketika 1 jam barangkali span of listening ya pendengar itu sangat terbatas, mereka akan banyak sekali menerima distraksi. Jadi kita harus jeli menempatkan signpost atau foreshadow ini supaya pendengar itu masih mau mendengarkan. Jadi tidak semata-mata bicara stay tune begitu. Yang akan membuat orang stay tune adalah tawaran nilai yang Anda berikan ya lewat signpost atau foreshadow tersebut. Di mana itu bisa membangun istilahnya proyeksi, orientasi dan juga interest dan juga menjadi antisipasi dari para pendengar kita. Ini ada contoh-contoh yang sederhana ya ketika kita membuat atau menyusun naskah untuk sebuah wawancara. Ya, pada saat musim UTBK atau penerimaan ujian masuk perguruan tinggi, itu banyak sekali yang kemudian merasa gugup begitu ya. Nah, ini adalah value yang coba kita tawarkan bahwa bagaimana sih caranya kita mengantisipasi kegugupan ya. Orang mencari atau anak-anak yang akan masuk ke perguruan tinggi yang akan menjalani UTBK itu menghadapi kegugupan. Mereka butuh solusi, mereka butuh tips. Maka ini yang kemudian kita tawarkan untuk membangun ekspektasi atau interest dari yang akan mendengarkan. Ya, contohnya seperti yang ada di dalam slide yang Anda bisa baca. Saudara, berikutnya adalah panduan penulisan untuk angka atau detail ketika kita menulis naskah untuk audio. Kita ingat bahwa telinga itu benci angka. Mengapa telinga benci angka? Karena pesan audio itu bersifat selintas dan bertahap itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, karena itu, maka ketika kita menuliskan angka atau kita ingin mencantumkan angka di dalam naskah audio, kita perlu pertimbangkan untuk pertama, bagaimana caranya supaya angka itu bisa kita bulatkan. Di sebelah, di bagian contoh, itu bisa Anda lihat. Bagaimana angka itu dibulatkan, atau bagaimana angka itu disederhanakan, atau bagaimana kita membuat analogi yang konkret supaya angka itu bisa langsung diterima oleh telinga atau otak kita yang mendapatkan pesan dari indera telinga. Tapi ya, membulatkan, menyederhanakan dan membuat analogi atau mengkonkretkan angka itu tidak berlaku untuk semua. Ada angka-angka tertentu yang harus presisi, tidak boleh kita bulatkan atau kita sederhanakan. Misalnya angka yang berkaitan dengan rekor dalam olahraga, ya, karena perbedaan capaian misalnya para pelari hitungan 1 detik saja itu adalah sesuatu yang signifikan yang bisa menentukan siapa yang juara, siapa yang tidak. Jadi kita juga hati-hati, pilih dan pilah mana yang kemudian angka itu bisa kita bulatkan, kita sederhanakan, atau kita cari analogi yang membuat angka itu menjadi konkret. Contohnya, dalam naskah pertama, ya, dalam 1 tahun, pengelola Institut Teknologi Bandung atau ITB mengkebiri 1.212 ekor kucing. Anda bisa bayangkan kalau hanya didengar sekali saja, ketika orang ditanya, mungkin dia tidak bisa mengulang. Tadi 1.000 berapa ya?
Maka kemudian ini bisa kita sederhanakan, kita bulatkan menjadi mengkebiri 1000 lebih ekor kucing. Lalu kemudian dalam konteks tadi bagaimana kita bisa mengkonkretkan angka sehingga itu bisa langsung diterima oleh pendengar ya pesannya. Misalnya Sultan menyimpan koleksi mobil mewahnya di atas tanah seluas 7.000 meter persegi. Bagi kita 7.000 meter persegi pasti luas ya. Tapi seluas apa? Itu mungkin belum terbayangkan secara konkret. Ya. Maka kemudian bisa kita sederhanakan atau kita konkretkan menjadi Sultan menyimpan koleksi mobil mewahnya di area hampir seluas lapangan sepak bola. Ini lebih konkret karena hampir semua orang tahu seperti apa luasnya lapangan sepak bola. Formula berikutnya adalah ini mengacu kepada kesadaran kita bagaimana caranya supaya naskah yang kita tulis itu atau naskah yang kita susun itu dapat membangun theater of mind. Dapat menciptakan gambaran bahkan kemudian juga dirasakan suasananya padahal alat indera yang kita gunakan hanyalah telinga. Nah, tentu saja dalam hal ini naskah itu harus bagaimana caranya membangun ke alat-alat indera lainnya. Tidak hanya alat indera telinga itu saja. Ya. Misalnya bagaimana caranya kata-kata yang kita gunakan mengarah pada penggunaan alat indera selain telinga. Misalnya seperti ketika Anda melihat, ya, Anda tidak bisa istilahnya memaksakan kemudian orang melihat apa yang Anda lihat kalau kemudian tidak Anda gambarkan di dalam naskah. Lalu kemudian pertimbangkan untuk membangun gambaran visual. Bayangkan pendengar melihat apa yang diucapkan. Dan kemudian bantu juga mereka dengan memvisualisasikan situasi yang digambarkan lewat kata-kata. Ya. Di sini ada contoh kan, bagaimana kemudian ketika kita menggambarkan sebuah ruangan yang sepi. Kalau sekedar ruangan itu tampak sepi, sepertinya kurang membangun indera kita yang lain. Kurang membangun theater of mind atau picture in our minds. Ya. Nah, misalnya untuk kemudian bisa membangun suasana itu tadi, ya kita bisa menggambarkannya dengan kalimat di ruangan itu tidak terlihat seorang pun dan tidak terdengar suara apapun. Demikian juga ketika kita ingin supaya alat indera perasa itu juga ikut merasakan atau ikut seolah-olah berada di tempat di mana matahari bersinar terik, maka kemudian indera perasa itu harus dibangkitkan. Misalnya matahari terasa membakar kulit. Dia akan lebih terasa, lebih membangun atau menggugah alat indera kita yang lain selain telinga itu tadi. Baik, untuk berikutnya adalah formula bagaimana caranya kita itu sedapat mungkin meminimalisasi anak kalimat. Ini mungkin berkaitan ya dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Keep it short and simple. Pada bagian short and simple di mana kalimat itu pendek dengan struktur yang juga sederhana, ini sebenarnya berkaitan dengan formula meminimalisasi anak kalimat. Kenapa kita lakukan meminimalisasi anak kalimat? Karena untuk menghindari salah paham atau salah pengertian dan juga memudahkan narator atau voicer. Anda bisa lihat contoh ya di sini ya, bagaimana kemudian kalimat pertama yang itu seolah-olah punya anak kalimat begitu ya, lalu dipecah menjadi dua kalimat dengan masing-masing subjek ya. Subjeknya sama sih sebenarnya di sini, tapi tidak kemudian
dijadikan dalam satu kalimat, dipecah menjadi dua kalimat. Lalu kemudian contoh yang kedua. Ini kalimat yang panjang tapi sebenarnya lebih banyak itu anak kalimatnya, ya. Yang mensifati ya si kucing ini yang duduk dekat perapian. Padahal Anda hanya akan menyampaikan bahwa kucing itu berwarna hitam. Jadi bagaimana caranya? Tadi anak kalimat itu diminimalkan. Untuk formula berikutnya adalah bagaimana caranya kita itu menggunakan atau menghindari kata-kata atau ungkapan yang tidak perlu atau berlebihan. Dan ini masih berkaitan juga ya dengan yang tadi. Dengan ekonomi kata atau keep it short and simple. Anda bisa lihat contoh di sini dan Anda bisa mengidentifikasi bagian mana yang tidak kita perlukan, kata-kata yang tidak kita perlukan, atau bagian mana kata-kata yang berlebihan, yang sama artinya, sama maknanya, tapi digunakan secara berlebihan. Ya, di atas ada sangat tinggi sekali, padahal sangat dengan sekali itu bisa jadi ya kita pakai satu saja tanpa kemudian mengurangi maknanya atau membuat makna yang berbeda. Demikian juga dengan kalimat berikutnya. Anda bisa lihat di bagian manakah itu terdapat kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang berlebihan. Oke saudara, demikian beberapa hal sebagai pengantar untuk kita masuk pada materi berikutnya, yaitu formula-formula yang harus kita ketahui ketika kita akan menyusun pesan untuk audio. Yang paling penting, pengantar ini lebih kepada menyadarkan Anda untuk membangun mindset yang berbeda ketika Anda menulis untuk pesan audio.